rencana dibuat, eksekusi itu, bangun. Jadi begitu alarmnya bunyi, Anda bangun. Siapkan. Jadi jangan sampai konsepnya ada, tapi tidak ada kemampuan mengeksekusi itu. Perjuangan fisik untuk mewujudkan sesuatu disebut dengan jihad. Karena itu jihad babnya luas, Pak, Bu. Oh, hati-hati nih, saya ingatkan nih. Ada sekarang ajakan-ajakan jihad, tapi ditempatkan pada tempat yang tidak benar. Jangan diikuti. Awas, hati-hati. Jihad tidak selalu identik dengan bom, senjata. Jihad itu bukan menyerang orang. Jihad bukan melukai orang. Bahkan dalam konteks peperangan pun bukan memerangi orang, tapi membela ketika diserang. Masa diam saja? Negara diserang, kita bela, niatkan karena Allah, itu jihad. Makanya Syekh Hashim bin Asy'ari itu mengeluarkan resolusi jihad, tapi konteksnya pembelaan negara. Dia bukan menyerang orang. Saya pernah ditanya itu waktu kejadian bom Tamrin, Pak. Saya sedang di Lampung, Pak Kapolsek. Langsung ada pertanyaan tuh, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Konsepnya lain. Jihad itu luas maknanya. Seorang ibu yang tengah mengandung, kemudian dia merawat kandungan dengan baik, sampai dia melahirkan, itu jihad. Seorang ayah yang tengah mencari nafkah, apapun profesinya, sepanjang diniatkan untuk ibadah, itu jihadnya. Dalilnya Quran surah keempat ayat 34. Adik-adik yang di kampus yang sedang belajar, termasuk teman-teman dosen yang mengajar, itu kalau benar diniatkan untuk ibadah kepada Allah, itu jihad, Pak. Bahkan Allah turunkan ayat khusus, Quran surah ke-9 ayat 122. Kata Allah, hei, jangan semua orang beriman berjuang ke medan perang semua. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Mesti ada sebagian dari Anda yang meluangkan waktunya khusus di bidang pendidikan untuk belajar dan mengajar. Supaya apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Supaya masyarakat itu pintar, kata Allah. Supaya berkembang, supaya bisa membangun, supaya makmur. Balik lagi mereka ke masyarakat dan mengamalkan ilmunya. Pak, di dalam Al-Quran kalau tidak salah ada ayat yang gini, Pak. Jadi ada satu ayat, kalau tidak salah bunyinya gini, Pak. Innal ladzina taffahumul malaika dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustata'ina. Lalu dijawab alam takun ardullah fatuhajiru fiha fatuhajiru. Jadi ketika, kalau tidak salah, Pak, ada asbabun nuzul adalah ketika ada orang-orang yang dia itu terkungkung di satu lingkungan, di satu tempat, ya. Padahal di situ tempat itu sudah tidak mendukung, ya, sudah tidak kondusif. Nah, sampai akhirnya meninggalnya, Pak. Nah, ketika meninggal itu justru disalahkan oleh malaikat, ya. Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha. Kamu bisa berhijrah. Nah, dalam pengertian di sini berarti jika ini makna hijrah secara lebih luas, bisa berpindah dari lingkungan tertentu, bahkan mungkin dari pekerjaan tertentu, ya, Pak. Iya. Ya. Jadi kalau kita melihat, ya, ini kan kalimat terkait dengan bumi Allah ini kan luas, ya. Iya. Nah, jadi kita ini harus punya satu bentuk pemahaman bahwa bumi Allah itu dari masyrik ke maghrib, utara, selatan, barat, timur, tenggara, semua ini adalah bumi Allah. Yeah. Nah, jadi bumi Allah diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Makanya diharapkan orang yang beriman itu menjadi khalifah fil ard. Yeah. Nah, oleh karena itu, maka janganlah orang beriman itu yang telah Allah beri anugerah karunia bumi yang begitu luas ini menyempitkan dirinya dengan atribut-atribut primordial yang sebetulnya itu tidak sesuai dengan aturan Islam. Apakah itu atribut kesukuan, misalkan saya mah tetap orang ini, atau atribut kebangsaan, seolah-olah saya mah bangsa ini. Nah, jadi artinya bahwa ketika misalkan kita menjadi sebuah bagian, sebuah entitas, apakah itu suku, apakah itu menjadi suatu bangsa, kemudian ketika di situ kita berdakwah, kan kita harus berdakwah di bumi Allah, di bumi mana saja, di mana kita berada, di mana kita tinggal. Ternyata ada onak dan duri, ada bukan respon yang didapat, bukan support yang didapat, bukan penghargaan, janganlah penghargaan, tapi minimal merespon, tapi bahkan cacian, makian, bahkan mengancam di jiwa, bahkan bisa jadi dikirim atau dibunuh. Kalau misalkan sekiranya di situ kita bertekad justru akan mengakibatkan madarat yang lebih besar, maka pindah tempat itu menjadi sebuah pilihan. Karena seperti itu, ataupun bekerja. Jadi jangan sampai seolah-olah pekerjaan itu hanya itu saja. Karena Allah menyampaikan pada dasarnya kamu itu tidak makan kecuali kalau aku yang memberi, kan. Jadi artinya
kamu itu terlahir dalam keadaan telanjang, tidak punya pakaian terkecuali kalau aku beri pakaian. Itu kan ada hadisnya. Jadi artinya kalau misalkan seseorang jangan sampai dengan dilematis itu menjadi pembenar untuk tidak melakukan hijrah. Nah, betul. Contohnya misalkan ada orang bekerja di sebuah institusi, ternyata sholat institusinya itu bermasalah, sholat dilarang, atau kadang tidak boleh menutup aurat. Ada masjid dengan dalih. Ini kalau saya nggak kerja di sini, nanti saya dapat makan di mana? Itu bermasalah. Sedangkan Allah menyatakan bahwa Allah lah yang memberi makan, maka mintalah makan kepadaku. Nah, oleh karena itu maka itu hanya alasan dari syahwatnya saja. Kalau yakin, ya dengan seyakin-yakinnya tidak ada makhluk hidup yang diciptakan Allah terkecuali dengan diberikan rezekinya. Jadi tidak ada insya Allah yang kelaparan, tidak ada insya Allah yang kemudian dia akan tidak kekurangan pakaian kalau dia taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sifatnya tidak beriman saja ketika dia makhluk hidup, dia diberi rezeki oleh Allah, apalagi orang yang beriman. Jadi tidak ada alasan. Saya di institusi ini kan ada ya. Saya sebenarnya tidak setuju nih, tapi karena saya ada di sini, saya terikat dengan dinas. Nah ini nggak bisa begitu, karena nanti pada dasarnya di yaumil akhir itu Allah akan meminta kita untuk bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Nah, pertanggungjawabannya itu nanti akan dilihat personal. Jadi tidak hanya misalkan saya, kenapa kamu lakukan itu? Saya taat komandan. Ya kalau salah kan atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Nah, Allah itu kan perintahnya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, itu fi'il madhi itu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, atiullaha, hendaklah kau taat kepada Allah, wa atiur rasulah, dan hendaklah engkau taat kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin di antara kamu. Nah, kalau kepada Allah dan Rasulullah itu mutlak, tapi kalau kepada pemimpin relatif, sampai sejauh mana pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau kita kerja di sebuah institusi, kita ada di dalam sebuah lembaga atau dinas di sebuah institusi, ketaatan kita kepada kiadah kita, kepada pemimpin kita, kepada bos kita, kepada majikan kita relatif. Kalau diperintah untuk tidak yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, jangan diikuti. Jangan dengan dalih alasan ini ada tempat kerja saya, ini tempat dinas saya. Tetap nanti tidak ada yang bisa lepas dari pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Pak. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir, Pak. Melihat kondisi bangsa Indonesia yang sekarang sedang tidak baik saja, ya, apa nasihat Bapak, saran Bapak, terutama kepada umat Islam, Pak, supaya lebih semangat lagi ini dalam bagaimana menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi kan kalau kita melihat ya bahwa umat Islam ini mempunyai suri tauladan terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu ada suri tauladan yang terbaik yang harus kita jadikan contoh. Rasulullah Muhammad SAW sebelum tinggal di Madinah, beliau tinggal di Makkah Al-Mukarramah. Beliau pada waktu itu tinggal di masyarakat yang orang mengkategorikan sebagai masyarakat jahiliyah, masyarakat yang ummi. Tapi kemudian dengan dakwah, hisbah dan jihad, maka Rasulullah kemudian bisa merubah masyarakat yang pada waktu itu menjadi biasa-biasa saja, bahkan cenderung jahil, menjadi peradaban yang mercusuar sampai menjadi peradaban dunia. Nah, Rasulullah berdakwah itu di Mekah kurang lebih 13 tahun, di Madinah kurang lebih selama 10 tahun. Nah, kurang lebih 23 tahunlah Rasulullah kemudian mengemban amanah dakwah itu, dan dari situ terjadi perubahan yang sangat signifikan. Jadi kita ini hidup di negeri ini dalam situasi yang menurut kita ini tidak baik-baik saja. Lalu apakah ke depan ini akan menjadi baik? Oh, sangat mungkin. Harapan itu masih ada, dan insya Allah. Karena kalau dilihat dari sumber dasarnya, sumber alam kita luar biasa, sumber daya manusia kita umat Islam banyak. Nah, justru disinilah umat Islam itu harus melakukan taghir, perubahan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, kalian itu wahai umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan sebagai manusia. Nah, kita menjadi umat terbaik itu apabila ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, nah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, wa tu'minu billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan dasar iman, dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, itu menjadi jalan bagi kita untuk menciptakan perubahan negeri ini ke depan menjadi lebih baik. Amin. Baik, sahabat sekalian, mudah-mudahan dengan momentum hijrah ini kita akan senantiasa semakin hari semakin bertambah baik, sebagaimana hadis yang
disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa apabila hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Apabila hari ini sama dengan hari kemarin, itu orang yang merugi. Dan apabila hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itu kita menjadi orang yang celaka. Kita tetap semangat bagaimana kita untuk memaknai tahun baru Hijrah 1444 Hijrah ini dengan tetap kita untuk senantiasa lebih taat kepada Allah dan Rasulullah SAW.